nggak kamu ngerasain momen ini? Kamu lagi di jalan, lihat seseorang turun dari mobil biasa saja, bajunya sederhana, sepatunya nggak mencolok, cara bicaranya tenang, dan tanpa sadar, otakmu langsung berbisik, paling biasa. Sekarang bandingin dengan yang satunya, jam mahal, mobil kinclong, story-nya penuh kafe dan liburan. Otakmu langsung bilang, nah ini orang sukses. Padahal, seringkali yang pertama justru jauh lebih aman secara finansial daripada yang kedua. Tenang, kita nggak sedang menghakimi siapapun. Aku cuma mau ngajak kamu duduk sebentar dan ngobrol pelan-pelan soal kenapa otak manusia sering salah menilai kekayaan. Karena kalau kamu paham ini, cara pandangmu ke uang, ke orang lain, dan ke dirimu sendiri bisa berubah pelan-pelan. Masalahnya bukan kamu bodoh. Masalahnya, otak manusia memang dirancang untuk menilai dari yang terlihat. Otak kita suka jalan pintas, yang mengkilap dianggap berharga, yang ramai dianggap penting, yang mahal dianggap berhasil. Ini mekanisme lama, dari zaman dulu yang tampil kuat dianggap punya sumber daya. Dan otak kita masih pakai sistem itu sampai sekarang, meski dunianya sudah berubah total. Di psikologi, ini disebut halo effect. Satu ciri menonjol penampilan, gaya hidup, simbol mahal langsung membuat kita mengasumsikan hal lain. Pintar, sukses, aman, mapan. Padahal itu cuma asumsi, bukan fakta. Dan media sosial memperparahnya. Coba jujur sebentar. Berapa kali kamu merasa tertinggal hanya karena melihat potongan hidup orang lain di layar? Padahal kamu nggak tahu. Apakah barang itu cicilan? Apakah liburan itu hasil tabungan atau utang? Apakah hidupnya benar-benar tenang atau cuma rapi di kamera? Tapi otakmu tetap membandingkan. Dan pelan-pelan tanpa sadar, standar kaya di kepalamu bukan lagi soal aman, tapi soal terlihat berhasil. Disinilah ilusi itu mulai bekerja. Aku mau ajak kamu masuk sedikit lebih dalam. Ada fase dalam hidup hampir semua orang ketika uang mulai datang. Entah itu gaji naik, usaha mulai jalan, atau baru pertama kali ngerasain lega. Di fase ini, ada perasaan yang jarang dibahas. Bukan cuma senang, tapi juga takut. Takut dianggap masih sama. Takut diremehkan. Takut balik ke titik nol. Dan disinilah banyak orang mulai membeli identitas. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka manusia. Barang mahal jadi bahasa diam-diam yang bilang, aku sudah naik. Aku layak dihargai. Aku bukan orang kena gagal. Kalau kamu pernah ada di fase ini, dengar baik-baik. Itu normal. Yang tidak disadari adalah fase ini berbahaya kalau terlalu lama ditinggali. Orang yang benar-benar kaya dalam artian psikologis melewati fase ini. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka belajar dengan cara yang mahal. Mereka sadar satu hal sederhana. Penampilan tidak menambah rasa aman. Kamu bisa pakai jam mahal tapi tetap cemas. Kamu bisa naik mobil bagus tapi tetap takut tagihan. Kamu bisa terlihat sukses tapi tidurmu gelisah. Dan di titik ini, fokus mulai bergeser. Bukan lagi gimana caranya kelihatan naik, tapi gimana caranya tetap aman meski dunia berantakan. Disinilah orang mulai terlihat sederhana. Dan lucunya, dari luar ini sering disalahartikan. Loh kok dia gitu-gitu aja? Katanya sukses tapi bajunya biasa. Usahanya besar tapi hidupnya simpel. Padahal justru itu tandanya dia sudah tidak dikejar-kejar oleh penilaian. Orang yang masih butuh terlihat kaya sebenarnya sedang berperang. Bukan dengan orang lain, tapi dengan rasa kurang di dalam dirinya. Sementara orang yang sudah aman tidak perlu membuktikan apapun. Aku mau tanya pelan-pelan ke kamu. Nggak usah dijawab keras-keras. Kalau semua orang berhenti melihatmu, kalau tidak ada yang memuji, kalau tidak ada yang tahu kamu punya apa, apakah kamu masih merasa cukup? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengenal dirimu sendiri. Karena dari sini, arah hidup finansial seseorang biasanya mulai kelihatan. Ada satu kesalahan besar yang sering kita buat. Kita mengira orang kaya hidup sederhana karena mereka pelit. Padahal seringkali kebalikannya. Mereka tidak lagi membeli untuk mengisi kekosongan. Mereka sudah tahu, barang tidak menenangkan. Pujian cepat habis, validasi sosial selalu lapar. Yang mereka kejar bukan lagi wah, tapi tenang. Dan tenang itu mahal. Mungkin kamu sekarang belum ada di titik itu. Dan itu gak apa-apa. Episode ini bukan tentang mengubah kamu hari ini, tapi tentang membuka satu pintu kecil di kepalamu. Bahwa
Tidak semua yang terlihat kaya itu aman. Tidak semua yang sederhana itu kekurangan. Dan tidak semua kemajuan harus dipamerkan. Di episode berikutnya, kita akan ngobrol soal fase paling berbahaya saat uang mulai datang. Dan kenapa banyak orang justru jatuh di sana tanpa sadar. Kalau kamu merasa ditemani sampai sejauh ini, berarti kamu sudah mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Episode 2 saat uang datang, ego bangun duluan. Aku mau mulai episode ini dengan jujur ke kamu. Banyak orang gagal secara finansial bukan karena mereka tidak bisa menghasilkan uang, tapi karena mereka tidak siap secara mental saat uang itu datang. Dan anehnya, momen paling berbahaya itu bukan saat kamu miskin, tapi saat hidupmu mulai naik sedikit. Coba ingat-ingat masa ketika uang pertamamu terasa beda. Mungkin gaji naik, mungkin proyek tembus, mungkin usaha mulai stabil. Rasanya bukan cuma senang kan? Ada rasa lain yang ikut muncul diam-diam. Rasa ingin diakui. Bukan pengakuan yang diucapkan, tapi yang dirasakan. Ingin dilihat. Ingin dianggap berubah. Ingin dunia tahu kalau kamu bukan orang yang sama lagi. Dan sekali lagi, dengar ini baik-baik. Itu manusiawi. Masalahnya bukan di rasa itu. Masalahnya di apa yang kita lakukan setelahnya. Di fase ini, otak kita berada dalam kondisi yang sangat menarik. Secara psikologis, uang memicu dopamin. Dopamin itu bukan hormon bahagia, tapi hormon ingin lagi. Makanya saat uang datang, otak tidak bilang, sudah cukup. Otak bilang, bagaimana kalau kita naikkan level? Dan naik level itu sering disalahartikan. Naik level bukan lagi soal hidup lebih aman, tapi soal hidup lebih kelihatan. Pelan-pelan, keputusan mulai berubah. Bukan lagi, apakah ini perlu? Tapi, apakah ini kelihatan naik? Bukan lagi, apakah ini bikin tenang? Tapi, apakah ini bikin orang mikir aku sukses? Dan di titik ini, ego mengambil alih kemudi. Aku mau kamu bayangin satu hal. Ada dua suara di kepala. Suara pertama bilang, tenang dulu, simpan, atur, jangan gegabah. Suara kedua bilang, sekali-kali nikmatinlah, kamu pantas. Yang sering menang, suara kedua. Karena suara itu lebih halus, lebih memanjakan, lebih terasa adil. Dan tanpa sadar, kamu mulai membeli bukan barang, tapi perasaan. Perasaan naik kelas, perasaan menang. Perasaan tidak diremehkan lagi. Di fase ini, banyak orang merasa dirinya sedang sukses. Padahal sebenarnya, mereka sedang rentan. Karena gaya hidup mulai naik lebih cepat dari mentalnya. Masalahnya, gaya hidup itu tidak suka turun. Sekali naik, ia menuntut dipertahankan. Dan disinilah jebakan dimulai. Aku mau bicara pelan-pelan soal satu ketakutan yang jarang diakui. Takut kembali miskin. Ironisnya, ketakutan ini justru sering membuat orang berperilaku seperti orang miskin. Tapi dengan tampilan orang kaya, semua harus terlihat aman. Semua harus terlihat berhasil. Padahal di dalam tegang, tagihan mulai mengintai, komitmen mulai mengikat, pilihan hidup mulai menyempit. Dan kamu mulai bekerja bukan untuk hidup, tapi untuk mempertahankan citra. Di titik ini banyak orang berkata, aku butuh naik lagi, aku harus lebih besar. Bukan karena ambisi sehat, tapi karena tekanan. Tekanan untuk mempertahankan apa yang sudah terlihat. Dan inilah kenapa banyak orang dengan penghasilan besar justru hidup paling lelah. Bukan karena kurang uang, tapi karena uang itu tidak memberi rasa aman. Orang yang benar-benar kaya belajar satu pelajaran pahit di fase ini. Mereka sadar, setiap keputusan yang didorong ego selalu minta dibayar di masa depan. Dengan stres, dengan kehilangan fleksibilitas, dengan kecemasan yang tidak kelihatan. Makanya di titik tertentu mereka berhenti. Bukan berhenti menikmati hidup, tapi berhenti membuktikan diri. Aku mau kamu perhatikan satu pola. Orang yang masih di fase ego naik, hidupnya penuh cerita. Cerita tentang pencapaian, cerita tentang barang, cerita tentang aku sekarang. Sementara orang yang sudah lewat fase itu, ceritanya berkurang. Bukan karena hidupnya sepi, tapi karena ia tidak butuh saksi. Kalau kamu sekarang sedang ada di fase uang mulai datang, aku tidak menyuruhmu berubah drastis. Aku cuma mau kamu sadar. Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu, coba tanya pelan-pelan. Aku beli ini untuk hidupku,
Atau untuk penilaian orang, tidak ada jawaban benar atau salah, yang ada cuma konsekuensi. Ini bukan tentang menahan diri secara ekstrem, tapi tentang menunda ego agar masa depanmu tidak terbebani. Karena banyak orang tidak jatuh karena gagal, mereka jatuh karena terlalu cepat merasa sampai. Di episode berikutnya, kita akan ngobrol tentang titik balik psikologis. Momen ketika seseorang berhenti mengejar tampilan nesu dan mulai mengejar ketenangan. Kalau kamu masih di sini, itu tanda kamu bukan cuma mencari uang, tapi juga ingin memahami dirimu sendiri. Titik balik, saat kamu berhenti mengejar tampilan. Banyak orang tidak pernah benar-benar menjadi kaya, bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka tidak pernah sampai ke titik balik ini. Titik di mana kamu berhenti bertanya, orang lain melihatku sebagai apa? Dan mulai bertanya, aku merasa aman atau tidak? Titik balik ini tidak datang tiba-tiba. Ia datang pelan, sering tanpa perayaan. Biasanya muncul setelah lelah. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Lelah mempertahankan standar. Lelah menjelaskan diri sendiri. Di luar hidup terlihat naik, di dalam ada suara kecil yang mulai berani bicara. Kenapa aku capek terus ya, padahal secara angka aku naik? Di fase ini, banyak orang mulai curiga pada dirinya sendiri. Bukan curiga negatif, tapi curiga yang jujur. Curiga bahwa selama ini, mereka mungkin mengejar sesuatu yang salah, bukan karena bodoh, tapi karena terbiasa. Terbiasa dinilai dari luar, terbiasa hidup dengan sorotan, terbiasa mengaitkan harga diri dengan reaksi orang. Aku mau ajak kamu duduk sebentar di titik ini. Bayangkan kamu sudah punya apa yang dulu kamu inginkan. Penghasilan oke, hidup terlihat rapi, tapi setiap malam kepalamu masih ramai. Bukan mikirin kekurangan gitu, tapi mikirin bagaimana mempertahankan semuanya. Disinilah banyak orang sadar, ini bukan kebebasan. Titik balik psikologis dimulai saat seseorang menyadari satu hal penting. Bahwa uang seharusnya mengurangi beban mental, bukan menambahnya. Kalau uangmu membuat lebih tegang, lebih defensif, lebih takut salah langkah, maka ada yang tidak beres. Dan orang yang cerdas secara emosional tidak mengabaikan sinyal ini. Di fase ini, keputusan mulai berubah. Bukan drastis, tapi konsisten. Mereka mulai bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini membuat hidupku lebih ringan, Bata? Atau hanya membuatku terlihat naik? Dan pelan-pelan pilihan menjadi lebih sederhana. Anehnya, justru di sini hidup mulai terasa lebih luas. Dari luar orang sering salah paham. Masa sih dia mampu tapi hidupnya gitu-gitu aja? Kok kayak nggak berkembang? Padahal yang terjadi bukan stagnasi, tapi penyaringan. Mereka menyaring mana yang penting, mana yang cuma bising. Dan semakin sedikit yang dikejar, semakin fokus langkahnya. Ada satu perubahan halus yang hampir tidak kelihatan. Orang di titik balik ini mulai jarang menjelaskan dirinya. Bukan karena sombong, tapi karena tidak perlu. Mereka nyaman tidak dipahami, nyaman tidak dikagumi, nyaman hidup tanpa pembuktian. Dan ini terasa aneh bagi banyak orang. Karena kebanyakan dari kita dibesarkan untuk menjelaskan diri, membela diri, menampilkan diri. Aku mau kamu perhatikan perasaan ini. Saat kamu tidak lagi tergoda menceritakan semua pencapaianmu, itu bukan tanda kamu mengecil. Itu tanda identitasmu sudah tidak tergantung sorak-sorai. Dan ini salah satu bentuk kekayaan paling mahal. Di titik balik ini, orang mulai memisahkan dua hal. Siapa dirinya dan bagaimana ia dilihat. Sebelumnya dua hal ini menyatu. Sekarang mulai terpisah. Dan saat itu terjadi, keputusan finansial menjadi jauh lebih tenang. Tidak reaktif, tidak impulsif, tidak emosional. Kalau kamu sedang mendengarkan ini dan merasa, kayaknya aku mulai capek ngejar tampilan kerja, itu bukan kelemahan. Itu pertanda kamu sedang tumbuh. Banyak orang tidak pernah sampai ke sini. Karena mereka sibuk mengejar level berikutnya tanpa pernah berhenti bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku mau? Episode ini bukan tentang mundur, tapi tentang mengubah arah. Karena setelah titik ini, orang tidak lagi ingin terlihat kaya. Mereka ingin tenang. Dan dari sinilah jenis kekayaan yang berbeda mulai dibangun. Bukan yang berisik, tapi yang tahan lama. Di episode berikutnya, kita akan ngobrol tentang mentalitas akumulasi diam-diam.
Bagaimana orang benar-benar kaya tumbuh tanpa suara, sementara dunia sibuk melihat yang ramai. Kalau kamu masih di sini, itu tanda kamu sedang mendengarkan bukan untuk hiburan, tapi untuk memahami dirimu sendiri. 4. Tumbuh diam-diam tanpa saksi. Ada satu hal yang jarang dibicarakan soal orang yang benar-benar kaya. Mereka tidak terlihat sibuk menjadi kaya. Tidak ada pengumuman, tidak ada pembuktian, tidak ada drama. Kalau kamu tidak memperhatikan dengan sengaja, kamu bahkan bisa mengira hidup mereka biasa-biasa saja. Dan justru disitulah pertumbuhannya terjadi. Di titik ini, orang sudah melewati fase ingin dilihat, melewati fase ingin diakui, dan melewati fase ingin dikagumi. Sekarang fokusnya berubah, bukan lagi bagaimana orang melihatku, tapi bagaimana hidupku bergerak meski aku diam. Aku mau ajak kamu membayangkan perbedaan kecil ini. Orang yang masih mengejar tampilan butuh respon cepat, like, komentar, pujian. Sedangkan orang yang sudah masuk fase akumulasi nyaman dengan hasil yang lambat, karena mereka bermain di permainan yang berbeda. Di fase tumbuh diam-diam, uang tidak lagi dipakai untuk berbicara. Uang dipakai untuk memperpanjang waktu, memperbesar pilihan, mengurangi tekanan, dan semua itu tidak punya bentuk visual yang menarik. Kamu tidak bisa memamerkan rasa aman. Kamu tidak bisa memotret ketenangan. Kamu tidak bisa memposting fleksibilitas. Makanya dari luar, hidup mereka terlihat biasa. Ada satu kebiasaan kecil yang hampir selalu sama. Mereka hidup di bawah kemampuan meski bisa lebih. Bukan karena takut miskin, tapi karena mereka paham satu hal. Setiap pengeluaran adalah suara, dan mereka memilih hidup yang sunyi. Di fase ini, orang mulai memahami perbedaan antara uang yang terlihat dan uang yang bekerja. Uang yang terlihat cepat habis energinya. Uang yang bekerja pelan tapi tahan lama. Dan orang yang sabar dengan proses pelan akhirnya melampaui yang terburu-buru. Dari luar, ini sering disalahpahami. Kok kayak nggak berkembang? Kok hidupnya gitu-gitu aja? Padahal yang terjadi adalah penumpukan. Bukan penumpukan barang, tapi penumpukan margin aman. Dan margin aman itu tidak berisik. Ada satu hal yang berubah drastis di fase ini. Hubungan dengan waktu. Orang yang masih mengejar tampilan merasa waktu selalu kurang. Orang yang tumbuh diam-diam merasa waktu mulai berpihak. Karena mereka tidak lagi mengejar reaksi, mereka membangun sistem. Aku mau kamu rasakan satu perbedaan halus. Saat kamu tidak perlu terlihat sibuk untuk merasa berarti, beban hidup turun drastis. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu menolak. Kamu tidak perlu membenarkan pilihanmu. Kamu tidak perlu mengikuti ritme orang lain. Dan ini terasa seperti napas pertama setelah lama tenggelam. Banyak orang mengira fase ini membosankan. Padahal ini fase paling produktif. Karena disinilah keputusan dibuat tanpa tekanan sosial. Disinilah kesalahan bisa diperbaiki tanpa sorotan. Disinilah fondasi dibangun tanpa gangguan. Dan semua yang besar dibangun dalam sunyi. Kalau kamu sekarang merasa hidupmu mulai lebih sepi, tapi justru lebih tenang, itu bukan kemunduran. Itu tanda kamu sudah berhenti mengejar keramaian dan mulai membangun sesuatu yang tidak perlu dilihat orang. Episode ini bukan tentang cepat, tapi tentang bertahan lama. Karena orang yang benar-benar kaya, tidak berlomba di jalur tercepat, mereka memilih jalur yang tidak membuat mereka jatuh. Di episode berikutnya, kita akan ngobrol tentang ego. Kenapa ego adalah pengeluaran paling mahal, dan kenapa orang kaya belajar mematikannya pelan-pelan. Kalau kamu masih menemani dirimu sendiri sampai sini, berarti kamu sedang belajar hal yang tidak diajarkan banyak orang. 5 ego, pengeluaran paling mahal yang jarang disadari. Aku mau mulai episode ini dengan satu kalimat jujur. Banyak keputusan finansial yang terlihat wajar. Sebenarnya lahir dari ego, bukan dari kebutuhan. Dan yang bikin berbahaya, ego jarang terasa seperti musuh. Ia terasa seperti hak. Ego tidak selalu muncul dalam bentuk sombong. Seringkali ia muncul sebagai pembelaan diri. Wajar dong kalau aku pernah beli ini. Aku kan kerja keras gitu. Masak hidup segini-gini aja. Kalimat-kalimat ini terdengar masuk akal. Dan memang kadang benar. Masalahnya bukan pada kalimatnya. Masalahnya pada pola di baliknya. Ego bekerja paling kuat saat kita merasa
pernah diremehkan, pernah kekurangan, serta pernah dibandingkan. Di titik itu, uang menjadi alat untuk berkata tanpa bicara. Aku sudah naik, aku tidak bisa diremehkan lagi. Dan pelan-pelan uang berhenti jadi alat hidup. Ia berubah jadi alat identitas. Manfaat pertama yang perlu kamu sadari, setiap pembelian yang digerakkan ego selalu meminta biaya tambahan di masa depan. Biaya itu bisa berupa stres, kewajiban, kehilangan fleksibilitas, rasa takut kehilangan citra, barangnya mungkin diam, tapi konsekuensinya hidup. Orang yang kaya secara psikologis memahami satu hal penting. Mereka tidak bertanya, apa yang pantas aku beli? Mereka bertanya, apa yang pantas aku tanggung? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Karena tidak semua yang bisa dibeli layak dibawa ke masa depan. Aku mau ajak kamu latihan kecil, pelan-pelan. Setiap kali ingin membeli sesuatu, jangan langsung bertanya, perlu atau tidak? Tanya dulu, kalau tidak ada yang tahu aku punya ini, apakah aku masih menginginkannya? Kalau jawabannya tidak, besar kemungkinan ego sedang bicara. Ini bukan larangan, ini alat sadar diri. Manfaat kedua yang sering terasa pelan-pelan, saat ego turun, pikiran jadi lebih jernih. Keputusan tidak lagi reaktif, tidak lagi didorong perbandingan, tidak lagi dipicu emosi sesaat, dan pikiran yang jernih membuat uang bekerja lebih lama. Ada satu kesalahpahaman besar soal ego. Banyak orang mengira mematikan ego berarti hidup menyedihkan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Hidup jadi lebih ringan. Kamu tidak perlu mengejar standar orang lain. Tidak perlu mengikuti ritme yang melelahkan. Tidak perlu menjelaskan pilihan hidupmu. Dan ini bentuk kebebasan yang jarang disadari. Orang yang belum bisa mematikan ego, biasanya merasa hidupnya sempit meski penghasilannya naik. Sebaliknya, orang egonya tenang, merasa hidupnya luas meski tampil sederhana. Perbedaannya bukan di uang, tapi di beban mental. Manfaat ketiga yang paling terasa, ego yang jinak membuat kekayaan lebih tahan lama, karena keputusan tidak lagi dibuat untuk hari ini saja, tapi untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Orang kaya sejati tidak menanyakan, apa dampaknya bulan ini? Mereka bertanya, apa dampaknya kalau ini jadi kebiasaan? Aku mau kamu ingat satu kalimat ini. Bukan penghasilan yang membuat seseorang kaya, tapi kemampuan menahan diri saat mampu. Dan kemampuan itu bukan soal disiplin keras dan tasapos, tapi soal kedewasaan emosional. Kalau kamu sedang belajar menurunkan ego, akan ada momen tidak nyaman. Kamu mungkin merasa tidak dihargai, tidak dianggap, tidak terlihat, dan itu wajar. Karena selama ini mungkin identitasmu terikat pada reaksi orang. Tapi percayalah, ketenangan yang datang setelahnya jauh lebih mahal dari pujian. Episode ini bukan tentang hidup pelit, tapi tentang memilih pengeluaran yang tidak merampok masa depanmu. Di episode berikutnya, kita akan ngobrol tentang kebebasan finansial yang justru terlihat seperti kemiskinan. Kenapa orang yang paling bebas sering terlihat paling sederhana? Kalau kamu sampai di titik ini, itu tanda kamu bukan sekadar ingin punya uang, tapi ingin hidup yang tidak dikuasai uang. 6 kebebasan finansial yang terlihat seperti kemiskinan. Aku mau mulai dengan satu pengakuan jujur. Banyak orang sebenarnya tidak ingin kaya. Mereka ingin bebas. Bebas dari cemas, bebas dari kejaran, bebas dari rasa takut kehilangan. Masalahnya, kebebasan itu sering tidak punya tampilan yang menarik. Di luar sana, kita diajari bahwa naik level itu harus kelihatan. Lebih besar, lebih mahal, lebih mencolok. Padahal kebebasan justru bergerak ke arah sebaliknya, lebih ringan, lebih sepi, lebih sederhana. Dan inilah ironi yang sering membuat orang salah paham. Orang yang sudah mulai bebas secara finansial sering terlihat seperti sedang menahan diri. Padahal bukan. Mereka hanya tidak lagi terikat. Tidak terikat pada standar sosial, gaya hidup lingkungan, ekspektasi orang lain, dan dari luar ini sering disangka kekurangan. Manfaat pertama yang paling terasa dari kebebasan ini, kamu bisa mengatakan tidak tanpa rasa takut. Tidak pada ajakan yang tidak penting. Tidak pada gaya hidup yang melelahkan. Tidak pada tuntutan yang tidak sejalan. Dan kemampuan berkata tidak adalah bentuk kekayaan yang jarang dimiliki. Ada satu perbedaan besar yang sering luput. Orang yang masih mengejar tampilan, membeli barang untuk merasa tenang. Orang yang sudah bebas,
tidak membutuhkan itu, karena ketenangan mereka tidak lagi tergantung pada apa yang dipakai atau dimiliki. Aku mau kamu perhatikan perubahan halus ini. Saat seseorang benar-benar mulai bebas, mereka jarang terburu-buru. Keputusan diambil pelan, langkah lebih terukur. Hidup terasa lebih luas, bukan karena uangnya tiba-tiba banyak, tapi karena tekanannya berkurang. Manfaat kedua yang sering tidak disadari, waktu kembali jadi milikmu, kamu tidak lagi bekerja untuk mempertahankan citra, tidak lagi mengejar ritme orang lain, tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat cepat. Dan saat waktu kembali, hidup terasa berbeda. Banyak orang takut hidup sederhana karena mereka mengira itu berarti gagal. Padahal yang perlu ditanya bukan kelihatan atau tidak, tapi apakah aku bisa bernapas lebih lega? Karena hidup yang terlihat naik, tapi terasa sesak, bukanlah kemajuan. Ada satu kebiasaan kecil yang sering muncul di fase ini. Orang mulai memilih kualitas yang sunyi daripada kemewahan yang berisik. Mereka membeli kenyamanan, bukan pengakuan. Mereka memilih stabilitas, bukan sensasi. Dan keputusan ini tidak menarik perhatian, tapi menyelamatkan hidup. Manfaat ketiga yang sangat nyata, kebebasan membuat kekayaan lebih tahan guncangan. Saat krisis datang, orang yang hidup sederhana punya ruang bernapas. Mereka tidak panik, tidak tergesa, tidak runtuh, karena hidup mereka tidak dibangun di atas tekanan. Kalau kamu sekarang merasa hidupmu tidak semewah orang lain, tapi tidurmu lebih tenang, itu bukan kekalahan. Itu tanda kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan pujian. Episode ini bukan ajakan untuk mundur, tapi ajakan untuk bertanya ulang, apa sebenarnya yang aku kejar? Karena kebebasan sering datang dalam bentuk yang tidak kita pamerkan. Di episode berikutnya, kita akan ngobrol tentang orang-orang yang terlihat kaya, tapi hidupnya rapuh. Kenapa kilau di luar sering menutupi kegentingan di dalam? Kalau kamu masih di sini, itu tanda kamu sedang belajar melihat bukan dari luar, tapi dari dalam. 7 terlihat kaya, tapi rapuh di dalam. Aku mau mulai episode ini dengan satu kalimat yang mungkin tidak nyaman. Tidak semua orang yang terlihat sukses benar-benar aman. Bahkan, sebagian yang paling terlihat berhasil justru hidup paling tegang. Kita hidup di zaman di mana keberhasilan punya standar visual. Harus kelihatan sibuk, harus kelihatan naik, harus kelihatan jalan. Masalahnya, standar ini tidak peduli. Apakah seseorang sanggup menanggungnya atau tidak? Yang penting, terlihat. Orang yang hidup dari tampilan biasanya punya satu ciri yang sama. Mereka jarang benar-benar tenang. Ada rasa dikejar, ada rasa harus menjaga, ada rasa takut turun. Karena hidup mereka dibangun di atas persepsi. Dan persepsi harus terus dipelihara. Manfaat pertama dari memahami ini, kamu berhenti iri pada hal yang belum tentu kamu sanggup tanggung. Tidak semua gaya hidup layak ditiru. Tidak semua pencapaian pantas dikejar. Sebagian terlihat menarik karena kamu tidak melihat bebannya. Ada satu kebiasaan yang sering muncul pada orang yang rapuh secara finansial. Mereka mengikat hidupnya pada penghasilan aktif. Tidak boleh berhenti, tidak boleh melambat, tidak boleh salah langkah. Karena kalau berhenti, semua runtuh. Dari luar terlihat kuat. Di dalam, rapuh. Manfaat kedua yang penting, kamu mulai menghargai stabilitas bukan sensasi. Sensasi memberi rasa hidup, stabilitas memberi rasa aman, dan rasa aman lebih jarang diposting. Aku mau kamu perhatikan pola ini. Orang yang paling sering menceritakan kesuksesannya, sering sedang menenangkan dirinya sendiri. Bukan karena mereka bohong, tapi karena mereka butuh diyakinkan. Sementara orang yang benar-benar aman, tidak perlu meyakinkan siapapun. Ada satu tekanan psikologis besar yang jarang dibahas. Takut kehilangan citra, takut dianggap gagal, takut turun kelas, takut tidak lagi relevan. Dan ketakutan ini memaksa orang bertahan di gaya hidup yang sebenarnya melelahkan. Manfaat ketiga yang bisa kamu ambil, kamu belajar membedakan kagum dan ingin. Kagum tidak selalu berarti ingin meniru. Kagum bisa berhenti sebagai inspirasi, karena tidak semua jalan cocok untuk semua orang. Orang yang hidup rapuh secara finansial sering membuat keputusan dari tekanan.
keputusan cepat, keputusan emosional, keputusan defensif. Dan keputusan seperti ini jarang membawa ketenangan. Aku mau kamu jujur pada satu hal. Apakah kamu ingin terlihat naik atau ingin hidup lebih tenang? Karena dua hal ini sering berada di jalur yang berbeda. Episode ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan juga untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, kilau di luar tidak selalu sebanding dengan kekuatan di dalam, dan tidak semua yang ramai pantas kamu kejar. Di episode terakhir, kita akan duduk bersama dan bicara tentang pilihan hidup, tentang memilih terlihat kaya atau memilih bertahan dan bertumbuh. Kalau kamu masih di sini, itu tanda kamu bukan cuma mendengar, tapi sedang bercermin. 8 pilihan terakhir, terlihat kaya atau bertahan lama, aku mau kita duduk sebentar di episode terakhir ini. Tanpa tergesa, tanpa ambisi, tanpa harus mengambil keputusan besar hari ini. Karena episode ini bukan tentang uang, ini tentang arah hidup. Sepanjang seri ini, kita sudah ngobrol tentang banyak hal. Tentang ilusi, tentang ego, tentang ketenangan, tentang orang-orang yang terlihat naik tapi rapuh. Dan sekarang semuanya mengerucut ke satu pertanyaan sederhana. Kamu sedang membangun hidup atau sedang mempertahankan tampilan? Banyak orang tidak pernah benar-benar memilih. Mereka hanya mengikuti arus. Naik gaji gaya hidup naik, lingkungan berubah, standar berubah. Tekanan sosial datang, keputusan ikut berubah. Dan tanpa sadar hidup mereka dikendalikan oleh reaksi, bukan oleh kesadaran. Aku mau kamu membayangkan dua jalur. Jalur pertama terlihat menyenangkan, cepat, ramai, penuh validasi. Di jalur ini kamu sering terlihat berhasil. Orang mengangguk, orang memuji, orang menganggap kamu jalan. Tapi jalur ini menuntut satu hal mahal, kamu tidak boleh berhenti. Jalur kedua terlihat membosankan, pelan, sunyi, tidak banyak cerita. Di jalur ini tidak semua orang mengerti kamu. Tidak semua orang kagum. Tidak semua orang menganggapmu naik, tapi jalur ini memberi satu hal langka, ruang bernapas. Mayoritas orang tidak sadar bahwa mereka sudah memilih jalur pertama. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka takut dianggap gagal kalau memilih yang kedua. Takut tertinggal. Takut dibilang tidak ambisius. Takut tidak sesuai ekspektasi. Padahal hidup bukan lomba lari. Aku mau kamu dengar ini baik-baik. Tidak semua orang yang terlihat maju sedang menuju tempat yang benar. Dan tidak semua orang yang bergerak pelan sedang tertinggal. Arah lebih penting daripada kecepatan. Ada satu kesalahpahaman besar tentang kekayaan. Kita mengira kaya itu tentang punya lebih. Padahal seringkali kaya itu tentang butuh lebih sedikit pembuktian, lebih sedikit ketakutan, lebih sedikit tekanan. Dan butuh lebih sedikit itu tidak terjadi dalam semalam. Manfaat paling besar dari memilih jalur yang tenang, kamu bisa membuat keputusan tanpa panik. Kamu tidak dipaksa menerima semua tawaran, tidak terdesak mengikuti semua tren, tidak takut kehilangan citra, dan keputusan yang tidak panik adalah fondasi hidup yang kuat. Aku mau kamu jujur ke diri sendiri. Kalau besok tidak ada yang melihat hidupmu, tidak ada yang mengomentari, tidak ada yang membandingkan, apakah pilihanmu akan tetap sama? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membebaskan. Banyak orang menunda hidup tenang, karena mereka pikir itu hadiah di akhir. Padahal, ketenangan itu pilihan harian. Pilihan untuk tidak ikut semua perlombaan, tidak membeli semua simbol, tidak membangun hidup di atas penilaian. Dan setiap pilihan kecil ini menentukan 10-20 tahun ke depan. Aku mau kamu ingat satu hal terakhir. Orang yang benar-benar kaya tidak selalu punya hidup paling menarik. Tapi mereka hampir selalu punya hidup paling stabil. Dan stabilitas itu mungkin tidak membuatmu terlihat hebat, tapi membuatmu bertahan. Kalau kamu sampai di episode ini, itu tanda kamu bukan sekadar ingin kaya. Kamu ingin hidup yang sedigita, tidak dikendalikan rasa takut, tidak runtuh saat keadaan berubah, tidak lelah hanya untuk terlihat baik, dan itu niat yang sangat dewasa. Seri ini tidak meminta kamu berubah hari ini. Tidak meminta kamu hidup ekstrem. Tidak meminta kamu membenci kemewahan. Ia hanya mengajak kamu sadar
bahwa hidup bisa dibangun tanpa sorotan, bahwa kekayaan tidak butuh penonton, bahwa ketenangan bukan tanda kalah. Kalau setelah ini kamu memilih hidup sederhana, meski sebenarnya mampu lebih, itu bukan kemunduran, itu keputusan. Dan keputusan yang disadari selalu lebih kuat daripada pencitraan apapun. Terima kasih sudah duduk dan ngobrol sejauh ini. Tidak banyak orang mau mendengarkan sampai akhir. Dan kalau kamu salah satunya, itu pertanda kamu sedang membangun sesuatu yang tidak semua orang lihat, tapi akan kamu rasakan.